teman pendengar, selamat datang di podcast After Talk. Sama saya, Delena Naura, yang akan menemani perbincangan kita pada podcast hari ini. Di podcast ini kita akan membahas topik yang dekat banget dengan jurusan kita, yaitu kondisi pendidikan Indonesia saat ini. Apakah pendidikan kita sudah merata? Apa saja tantangan dan harapannya? Nah, biar nggak cuma ini, kita bakal bahas dari berbagai sudut pandang. Yuk kita mulai sekarang. Kalau kita lihat secara umum, pendidikan di Indonesia tuh sebenarnya sudah mengalami banyak perkembangan ya. Akses sekolah semakin luas, kurikulum terus diperbarui, dan teknologi mulai masuk ke dunia pendidikan. Namun di balik itu masih ada berbagai masalah yang belum terselesaikan, terutama pemerataan kualitas pendidikan. Menurut kalian, gimana pendapatnya? Menurut saya setuju. Di kota besar, fasilitas sekolah sudah cukup lengkap. Tapi di daerah terpencil, masih banyak sekolah yang kekurangan guru, buku, bahkan bangunan yang layak. Baik, sekarang kita bahas masalah utamanya. Menurut kalian, apa sih masalah terbesar pendidikan Indonesia di saat ini? Menurut saya, salah satunya adalah ketimpangan pendidikan, di mana anak-anak di daerah tertinggal tidak mendapat kesempatan belajar yang sama seperti anak-anak yang tinggal di kota. Selain itu, sistem pembelajaran juga masih berfokus pada nilai dan juga ujian. Padahal pendidikan juga seharusnya berfokus pada pembentukan karakter dan juga keterampilan hidup, bukan hanya angka yang ada di rapot. Betul banget. Belum lagi soal kesejahteraan guru. Banyak guru honorer yang gajinya masih sangat rendah, padahal peran mereka sangat penting. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dan kita bahas kemungkinan solusi untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia saat ini. Menurut kalian, langkah apa yang paling mendesak? Menurut saya, peningkatan kualitas guru menjadi hal yang sangat penting. Masih ada daerah yang kekurangan guru terampil, terutama di wilayah terpencil. Pemerintah bisa fokus pada pelatihan insentif bagi guru yang bersedia ditetapkan di sana. Betul. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti pembelajaran jarak jauh dan platform digital bisa menjadi jembatan untuk mengurangi ketimpangan akses. Banyak sekolah di kota besar sudah mempunyai fasilitas yang lengkap, tetapi sekolah di desa belum mempunyai fasilitas yang lengkap. Dengan dukungan internet yang memadai, akses materi dan pelatihan bisa lebih merata. Baik, saya juga setuju. Inovasi digital memang bisa membantu, tapi kita juga harus memperhatikan kurikulum dan materi pembelajaran. Misalnya kurikulum Merdeka menekankan fleksibilitas dan pengembangan kompetensi, sehingga siswa bisa belajar sesuai minat tapi tetap memenuhi standar nasional. Bagaimana menurut kalian efektivitasnya di lapangan? Jadi, implementasi kurikulum Merdeka itu memang menjanjikan, namun pada kenyataannya beberapa sekolah itu masih menunjukkan kualitas guru yang membutuhkan bimbingan. Dengan demikian, kita juga bisa melakukannya dengan cara diadakan pelatihan, lalu adanya bahan ajar digital, dan juga menggunakan sistem sharing best practice antar guru. Menarik sekali. Jadi intinya kombinasi kualitas guru dan akses teknologi itu sangat penting ya, dan kurikulum yang adaptif adalah kunci. Sebagai penutup, apakah ada contoh program yang sudah berhasil meningkatkan pendidikan di daerah tertentu? Ada salah satunya adalah program sekolah digital yang dilakukan beberapa pemerintah daerah. Mereka menyediakan tablet dan materi interaktif plus mentoring bagi guru, sehingga siswa di wilayah terpencil bisa belajar setara dengan siswa di kota besar. Tidak hanya itu, beberapa beasiswa dan program pelatihan guru juga membantu meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini menjadi bukti bahwa dengan kebijakan dan dukungan teknologi yang tepat, kesenjangan pendidikan bisa dikurangi. Baik, intinya pendidikan Indonesia itu bukan cuma soal kurikulum ya, tapi juga soal pemerataan, kualitas, dan kita bisa melihat bahwa masalah pendidikan di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Dibutuhkan peran pemerintah pendidik dan kita sebagai generasi muda untuk ikut peduli dan berkontribusi. Harap semoga obrolan hari ini bisa membuka sudut pandang baru dan menumbuhkan kesadaran kita semua, dan semoga obrolan kita hari ini jadi bahan evaluasi bareng. Terima kasih atas insight-nya. Sekian dari saya, Delena Naura, di podcast After Class Talk.